Andrea membuka pintu kamar dan mendapati Haris sedang duduk di sofa melihat ke arahnya. "Andrea, dari mana saja kamu? Kenapa baru kembali?" Haris bertanya dengan nada yang dingin. "Tadi aku lapar setelah bangun tidur, jadi aku pergi ke kafe. Aku capek, Haris. Aku ingin mandi." Andrea memalingkan mukanya, bersiap berjalan menuju ke kamar mandi. "Andrea, setelah kamu selesai mandi, aku ingin bicara denganmu." Laki-laki itu berkata ketika Andrea hampir menutup pintu kamar mandi. Setelah 20 menit, Andrea keluar dari kamar mandi dengan rambut yang masih basah dan memakai handuk piyama. Dia mengeringkan rambutnya dengan handuk dan duduk di depan suaminya di ruang tamu. Dengan wajah tanpa ekspresi, ia berkata, "Katakanlah apa yang ingin kamu katakan padaku." Haris menaikkan alisnya sedikit saat mendengar nada bicara istrinya yang serius. Dia memandang tepat di matanya sebelum akhirnya memulai pembicaraan. "Aku tidak mengerti dengan kamu, Andrea. Kamu bilang kamu mencintaiku. Tapi kamu menganggapku seperti seorang musuh. Melampiaskan kekesalan tanpa alasan yang pasti. Sebenarnya apa yang kamu inginkan?" "Ya, aku memang mencintaimu, Haris. Bahkan sampai saat ini aku masih mencintaimu. Aku menganggapmu seperti seorang musuh. Apa kamu tahu bagaimana aku memperlakukan musuhku? Aku melampiaskan kekesalanku padamu, bukan tanpa alasan. Aku tidak suka melihat kamu bersamanya." Andrea berhenti sejenak sebelum melanjutkan kata-katanya kembali dengan nada yang lirih kali ini. "Kamu bertanya padaku, apa yang kuinginkan? Aku rasa kamu paham kan apa yang kuinginkan?" Haris menatap istrinya yang sedang marah dengan wajah yang bingung. "Andrea, aku benar-benar tidak menyuruhnya datang kemari." "Aku tahu. Lalu mengapa kamu masih marah padaku?" "Aku benci melihat kalian bersama, Haris." Haris kehabisan kata-katanya. Ia tidak menyangka istrinya akan bicara dengan suara yang lantang padanya. Apa rencanamu setelah ini? Kemanapun kamu pergi, dia pasti akan mengejarmu. Kita akan selalu berakhir seperti ini, Haris. Sebenarnya, aku tidak ingin ribut seperti ini kok." Andrea memandang suaminya dengan tatapan memelas. Ia berharap laki-laki itu akan memilihnya daripada kekasihnya. "Aku tidak bisa meninggalkannya begitu saja, Andrea." Sorot mata Haris dipenuhi dengan rasa simpati. Dek. Sebuah kata yang sebenarnya sangat tidak diharapkannya keluar dari mulut suaminya. Andrea memejamkan mata sejenak dan membuang mukanya. "Kalau begitu, tidak ada yang harus kita bicarakan lagi. Aku lelah. Aku ingin istirahat sekarang." Gadis itu bangkit dari duduknya dan berjalan masuk ke kamar tidur. Tapi sebelum masuk ke dalam kamar, Andrea membalikkan badannya dan bertanya pada suaminya yang masih duduk mematung di sofa. "Haris, jika aku mengatakan padamu dia bermain dengan pria lain di belakangmu, apa kamu akan percaya padaku?" Haris mengangkat kepalanya dan menatap wajah istrinya.
apa kamu memiliki bukti? Bukti? Karena aku berusaha mendapatkan bukti itu, aku hampir kehilangan nyawaku waktu itu. Andrea berkata dengan suara yang lirih. Hah? Apa maksudnya? Tidak apa-apa. Jika aku memang memiliki bukti itu, apa kamu akan memutuskan hubungan dengannya? Ya. Haris menjawab singkat dan menganggukkan kepalanya. Wajah Andrea berubah sedikit cerah setelah mendengar kata-kata Haris. Dia masuk ke dalam kamar lalu merebahkan tubuh letihnya ke tempat tidur. Haris di sisi lain, dia berjalan keluar ke balkon dan menutup matanya sejenak ketika memandang langit malam. Laki-laki itu menarik nafasnya dalam-dalam. I love you, Andrea. Sebenarnya aku sudah memiliki jawabanku, tapi waktunya yang tidak tepat. Haris bergumam lirih. Haris berdiri di balkon sampai jam 3 pagi sebelum akhirnya ia masuk kembali ke dalam kamar. Saat ia berjalan masuk ke kamar tidur, ia melihat istrinya yang sudah tertidur pulas. Haris menarik selimut hotel yang identik dengan warna putih tersebut untuk menutupi tubuhnya dan tubuh istrinya. Mencium aroma yang tidak asing baginya, Andrea secara otomatis membalikkan badannya dan mengendus-ngendus kepelukan suaminya. Melihat tingkah istrinya, tatapan Haris berubah menjadi lembut. Ia mencium kening istrinya itu diam-diam, lalu membisikkan sesuatu di telinganya. Tubuhmu pun tidak bisa menolakku. Setelah itu, ia memejamkan matanya dan memeluk istrinya sebelum akhirnya tertidur. Di hari berikutnya, keduanya bangun lebih siang dari biasanya. Ketika Andrea membuka mata, tubuhnya berada di pelukan dada Haris. Sementara kaki kirinya melingkar di perut suaminya tersebut. Merasa malu, dia secepatnya menarik kakinya kembali dan membalikkan badannya, mencoba untuk bangun pelan-pelan dari tempat tidur. Tapi tiba-tiba tangan Haris menarik tubuh Andrea kembali ke pelukannya. Hei, kamu mau pergi kemana? Tanya Haris dengan suaranya yang husky. Mandi, ada yang harus kukerjakan hari ini. Apa kamu bisa menemaniku hari ini? Maaf, aku tidak bisa. Atau mungkin setelah pekerjaanku selesai. Bagaimana? Oke. Setelah mendengar ucapan tersebut, Haris melepaskan tangannya yang melingkar di perut istrinya. Andrea berjalan menuju ke dining hall yang berada di sebelah lobi resepsionis untuk sarapan pagi. Dia tidak sengaja bertabrakan dengan Sandra di pintu masuk. Mengacuhkan gadis itu, Andrea fokus untuk mengambil sarapannya. Tidak lama, Wisnu juga turun untuk sarapan dan duduk satu meja dengannya. Ketika Sandra melihat Haris datang, ia berjalan menghampiri meja Andrea dan Wisnu. Hai Wisnu, kapan kamu datang kemari? Aku tidak tahu loh kalau kamu juga ikut menyusul. Kamu pasti sangat merindukan bosmu ya, sampai kamu ikut menyusulnya ke sini. Kata-kata Sandra barusan membuat Haris diam terpaku. Mata tajamnya mengamati dua orang yang sedang duduk tersebut. Sementara Wisnu hanya melirik sekilas pada gadis yang berdiri di sampingnya itu. Apa ada masalah kalau saya datang kemari, Nona Sandra?
Wisnu bertanya. Tentu saja tidak. Kamu kan bodyguard setianya. Sandra tersenyum kecut. Andrea di lain sisi, ia sedang menikmati makanannya tanpa mempedulikan kehadiran Sandra di sana. Lalu bagaimana dengan Anda, Nona? Mengapa Anda datang kemari? Anda tidak memiliki urusan di sini, bukan? Kali ini Wisnu menatap Sandra dengan tatapan yang dingin. Ya, aku datang kemari untuk menemani pacarku pastinya. Pacar Anda adalah suami orang, Nona. Apa Anda ingin menjadi orang ketiga? Hah? Aku? Orang ketiga? Wisnu, kamu... Apa kalian sudah selesai makan? Haris memotong pembicaraan mereka.